Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وافتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada jelang siang kita dapat berjumpa kembali untuk mengikuti mata kuliah Masailul Fiqhiyah yang tema yang akan kita ambil adalah tentang hukum anak angkat, anak zina, dan anak hasil inseminasi. Kelihatan jelas slide yang saya berikan? Jelas, Pak. Jelas, oke, baik. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini boleh jadi hanya satu pembahasan, ya, ini tentang hukum anak angkat ya, yang akan kita bahas. Anak angkat, kalau kita bahas melalui putusan pemerintah Republik Indonesia tahun 54 tahun 2007 nomor 54, anak angkat itu didefinisikan sebagai anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Nah, ini putusan pemerintah Republik Indonesia nomor 54 tahun 2007 ya. Jadi dijelaskan bahwa anak angkat itu adalah upaya mengalihkan seorang anak maksudnya, dari kekuasaan orang tuanya, dari pendidikan yang dilakukan oleh orang tuanya, dari perawatan penjagaan yang dilakukan oleh orang tuanya. Oke, bisa dilanjut ya. Jadi nanti yang masuk langsung di mute saja. Itu yang dimaksud dengan anak angkat. Ya, dengan anak angkat. Jadi ketika seseorang sudah dipindahkan dalam sebuah keputusan pengadilan, ya, mulai dari penjagaannya, perawatannya, makan minumnya, pendidikannya ke orang lain, maka jatuhlah si orang lain itu sebagai orang tua angkat. Orang tua angkat. Nah, dari putusan pemerintah ini, siapapun yang berkaitan dengan keluarga kandung, misalkan si A bakal ditarik atau dijadikan anak angkat oleh si C. Orang tua si A adalah si B.
maka paman-paman si A ini, entah mamangnya, uaknya, ya, siapapun itu, omnya, tante, bibi, kalau si A ini sudah diputuskan oleh pengadilan bahwa ia menjadi status anak angkat bagi si C, maka yang lain ini tak ada hak. Tak ada hak dalam apa? Dalam pendidikan, perawatan, kemudian eh, proses pertumbuh kembang si anak, gitu. Proses tumbuh kembang si anak. Jadi semuanya sudah dilimpahkan ke orang tua angkat. Ya. Nah, di sini sampai dengan apa nih? Perawatan, kemudian pendidikan, ya, kemudian membesarkan anak tersebut terus. Maka itu sudah menjadi bagian tanggung jawab bagi orang tua angkat. Tapi prosedurnya adalah keputusan pengadilan. Kemudian syarat-syarat anak yang akan diangkat adalah pertama kurang dari 18 tahun. Ya. Berarti mulai dari ia dilahirkan. Mulai dari ia dilahirkan sampai dengan usia 17 tahun atau intinya kurang dari 18 tahun. Yang kedua, berada dalam asuhan keluarga atau lembaga pengasuh anak. Artinya sebelum anak itu diangkat, dia bersama orang tua kandungnya atau saudara dari orang tuanya, entah paman, bibi, encang, uak, dan lain sebagainya. Yang seseorang melihat anak tersebut secara pertumbuhan, baik pendidikan dan juga fisik, tidak tidak baik. Maka si orang tadi, taruhlah si C, dia menawarkan kepada keluarga yang tidak mampu tadi agar anaknya bisa diasuh. Nah, maka prosedurnya adalah melalui pengadilan negeri. Ya. Atau anak tersebut ada di lembaga pengasuhan atau di panti asuhan anak tersebut. Datanglah ke panti asuhan, ya, melihat mana anak yang mau diurus sama kita. Ini biasanya kendala keluarga yang tidak punya keturunan atau baru keturunannya baru satu, ya. Seperti itu. Yang ketiga, anak itu terlantar atau ditelantarkan. Tadi yang saya sampaikan, anak terlantar boleh jadi dia sama orang tua, sama dengan bersama orang tua, atau ia bersama saudara orang tua yang secara ekonomi orang tua tersebut tidak mampu memelihara, menjaga, mendidik, dan seterusnya. Ya. Jadi seseorang yang mampu ini boleh melihat itu dan mengajukan pengangkatan anak. Kemudian yang keempat, memerlukan perlindungan khusus. Artinya memerlukan perlindungan khusus adalah kalau misalnya dia terlantar kan bahaya juga. Ya. Sekarang banyak tuh anak-anak yang pada minta-minta gitu ya, banyak. Jadi anak yang pada minta-minta, anak yang pada pada ada di lampu merah gitu ya. Nah itu yang ya nauzubillah min dzalik. Ya jadi mereka itu orang tua maksudnya tidak bertanggung jawab ya. Tidak bertanggung jawab, dia memanfaatkan kondisi anak untuk meraup keuntungan. Nah, itu ya nauzubillah min dzalik ya. Nauzubillah. Nah, yang seperti itulah buat kita nih orang kaya, udah ya. Buat orang kaya bisa dilakukan upaya pengasuhan terhadap anak tersebut. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat calon orang tua angkat. Syarat calon orang tua angkat.
Nah, syarat calon orang tua angkat adalah yang pertama, sehat jasmani dan rohani. Jadi si pemabuk ya, atau orang yang punya skandal, nggak boleh dia mengangkat anak, nggak boleh. Ya. Seperti gini, Cristiano Ronaldo ya, apa namanya? CR7 ya, kalau Cristiano Ronaldo. Dia itu mengangkat anak ya, karena memang dia terbebas dari hukum. Bukan terbebas dari hukum, tidak tersangkut hukum. Maka diperbolehkan untuk mengurus, mengasuh, mengangkat anak. Kalau di Indonesia, Ruben Onsu ya. Ruben Onsu itu mengangkat anak. Minum dulu teman-teman. Bismillah. Jadi kalau kuliah melalui virtual, bisa ngopi, bisa minum es. Kalau di ruangan kelas, nggak tahu lah kita kan. Malu juga lah minta sama mahasiswa ya. Atau bukan minta tolong maksudnya. Selanjutnya teman-teman sekalian. Minimal 30 tahun usia dari orang yang akan mengangkat anak tersebut. Ya, maksimalnya 55 tahun. Kemudian agamanya sama, nggak boleh orang Islam diangkat sama orang Kristen. Ini kejadian ini sama keluarga saya ya. Saya punya encing, adik dari bapak saya, beliau ketika nenek saya, nyai saya, nggak mampu membiayai dan mengurusnya, akhirnya dikasih ke orang Islam, ya, adik sepupu. Ternyata adik sepupu itu ngasih ke orang Cina karena dia nggak punya anak, orang Cina. Jadi encing saya ketemu sama nenek saya itu udah besar, udah SMA, ya, udah SMA. Agamanya Cina, ya, Cina. Karena sebenarnya harusnya diurusin sama sepupu, dikasih orang Cina. Alhamdulillah setelah suaminya bunuh diri, ya, kemudian encing saya pun ketembak ya, karena suaminya itu saat dinas, dia kan kepolisian, saat dinas ke Papua katanya tersengat nyamuk hutan ya, dan kondisinya lagi mabuk. Alhamdulillah kejadian itu membawa pada encing saya masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi satu agama. Yang kedua, baik dan tidak pernah dihukum atau dipenjara. Nggak boleh. Kalau yang ada kasus hukum nggak boleh. Ya. Kemudian menikah, sudah menikah minimal 5 tahun. Ini pun yang kagak boleh cerai nikah nggak boleh. Kemudian tidak pasangan sejenis, nggak boleh juga ini. Ya. Misalkan suami istri, suaminya laki-laki, istrinya laki-laki, mau mengadopsi anak nggak boleh. Jenis pasangannya beda. Ya. Ustadz, kalau toh misalnya pasangannya jin gimana ya? Apalagi nggak boleh juga. Ya nggak boleh. Kemudian tidak atau belum atau hanya punya satu anak, tidak punya anak atau belum punya anak dalam jangka waktu yang lama, atau anaknya cuma baru satu, ya, anak baru satu. Kemudian apa? Mampu secara ekonomi dan sosial. Nah, jadi yang bakal yang bakal mengangkat anak itu mampu secara ekonomi dan sosial. Ya. Kemudian dapat persetujuan atau izin tertulis dari si orang tua. Jadi dia datang ke orang tua, Bu, Pak, saya mau ngangkat anak Bapak, prosedurnya begini gimana? Karena saya kasihan yang lihat Bapak begini. Ya udah. Jadi harus dapat izin tertulis, ya. Kemudian demi kepentingan anak, kesejahteraan anak dan perlindungannya, jadi fokusnya kepada anak. Kalau tuh misalnya anak itu sudah besar misalkan,
Nah, ini yang tidak diperbolehkan nanti di dalam hukum Islam. Itu nanti pembahasan deh. Kita pas babnya. Adanya pelaporan dari pekerja sosial setempat. Ini kalau tahu misalnya dia berada di yayasan pengasuhan anak. Kemudian 6 bulan telah mengasuh anak angkat sejak izin diberikan. Jadi ada masa trial dulu, ya, percobaan. Baru setelah itu dinyatakan aman dalam 6 bulan, masuk ke pengadilan untuk mengangkat sebagai anak. Kemudian pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Ini. Jadi dalam putusan pemerintah nomor 54 tahun 2007, jadi tidak boleh memutuskan hubungan darah, artinya si anak yang diangkat itu harus kita sampaikan, harus kita informasikan bahwa Anda adalah bukan anak saya, tapi Anda adalah anak yang saya angkat. Ayah kandung Anda, orang tua kandung Anda, saudara kandung Anda ada di daerah A, ada di rumah A. Disampaikan. Gitu. Dan orang tua angkat ini wajib menceritakan. Nah, ini sejalan nih dengan Islam. Ada satu pasal, teman-teman sekalian. Ya, ini saya angkat nih. Nah, ini dia. Jadi dalam Statsbald, ya, hukum perdata lah bahasanya kita. Tahun 1917, nomor 129 disampaikan bahwa pengangkatan anak melalui notaris. Jadi dalam hukum perdata ini bertentangan nih. Hukum perdata ini menyatakan bahwasannya ketika kita pengen anak, maka kita bawa ke notaris, anak tersebut kita aktekan atas nama kita, sah udah. Tetapi ini dibantah. Dibantah oleh siapa? Oleh PP Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007. Itu mah hanya apa? Itu mah hanya pengesahan lewat akte saja. Tidak pengesahan secara pengadilan. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi artinya lebih kuat kalau dilakukan secara pengadilan. Dan ini Statsblad ini atau undang-undang perdata ini, tidak diperkenankan, tidak menjadi dasar bahwasannya itu adalah anak berubah menjadi anak kandungnya. Jadi kondisinya adalah bahwa ketika dia sudah diaktekan atas nama Fulan bin Fulan, si Fulan ini Fulan bin Ahmad misalnya. Si Ahmad ini bukan orang tua kandungnya. Walaupun sudah diaktekan, maka itu akan terbantahkan dengan PP 54 tahun 2007. Nah, sebelum keluarnya PP itu, ya, peraturan pemerintah itu, maka berlaku tuh yang buatan Belanda, yang Statsblad ini atau hukum perdata ini, yang menyatakan bahwasannya sah anak kalau sudah dibuatkan akte bahwa dia anak dari Bapak Fulan, padahal Bapak Fulan itu bukan anak kandung, bukan ayah kandungnya. Nah, itu gambarannya teman-teman sekalian. Gambarannya ketika anak angkat dikaji melalui peraturan pemerintah, ya. Jadi ada persyaratan oleh si anak tersebut, persyaratan si orang tua yang akan mengangkat, dan kesimpulannya adalah bahwa orang tua tersebut orang tua angkat tidak boleh memutuskan anak dengan orang tua kandungnya. Gitu. Selanjutnya teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lalu bagaimana dalam pandangan perspektif Islam? Kita bahas sekarang. Di dalam perspektif Islam, pengangkatan anak sampai menghilangkan nasab hukumnya haram. Misalkan bapaknya si Berto, misalkan bapaknya namanya Berto. Kemudian bapaknya namanya si Berto, bapak kandung tuh. Setelah itu karena kondisi ekonomi dan sebagainya diurus sama Bapak Ronald misalnya. Bapak Ronald, ya. Maka si A atau si Fulan binnya berubah. Bukan bin Fulan bin Robert tadi apa Berto,
Tapi Erno. Bernard ya, melainkan Fulan bin Ronald. Nah, itu nggak boleh, nggak boleh. Jadi ayah kandungnya dihilangkan, itu nggak boleh. Nah, dulu pernah terjadi nih dengan Zaid, harusnya Zaid bin Harithah, tapi Nabi Muhammad SAW menyampaikan Zaid bin Muhammad. Ini sebelum turun ayat surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Tuh. Jadi dahulu Nabi Muhammad mengangkat Zaid sebagai anak, sampai-sampai dirubah oleh Nabi Muhammad karena adat dulu begitu. Zaid bin Muhammad. Ya. Harusnya Zaid bin Harithah. Nah, ini kejadian nih. Ini buat antum yang masih muda nih, pesannya nih. Pernah kejadian ya oleh seorang keluarga. Dia bercerai dengan suaminya dan meninggalkan anak. Lalu anak tersebut mungkin diceritakan oleh ibunya tentang ayahnya yang buruk, bla 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 dan seterusnya. Sampai si anak tersebut tidak mau atau tidak mengakui ayah kandungnya sebagai ayah. Nah, ketika ijazah ditulis, anaknya marah-marah. Kok saya masih bin dia sih? Padahal kan saya nggak suka kalau saya punya bapak dia. Ini berarti ada kesalahan dari orang tua, dalam hal ini si ibu. Walaupun si ibu kecewa, si istri kecewa terhadap tingkah laku suaminya, maka kecewaan tersebut tidak boleh diturunkan kepada anaknya. Karena anak, sekalipun bapak begajulan, sekalipun bapaknya kurang ajar, maka anak adalah tetap anak dari si bapak tadi. Apalagi dia sebagai seorang perempuan. Gitu. Nah, ini yang berbahaya teman-teman sekalian. Ya. Jadi kalau misalnya kalian nih para perempuan disakiti sama suami, kemudian punya anak, nggak boleh cerita yang macam-macam sama anaknya, nggak boleh. Ya, misalkan kalian dipoligami, kemudian cerita, ya, mamah nih disakitin sama ayah kamu nikah lagi, bla bla dan sebagainya. Besok-besok kalau kamu ketemu sama ayah kamu jangan ini, jangan ini, itu nggak boleh, itu hukumnya haram. Namanya memprovokasi, namanya mempengaruhi, nggak boleh, haram itu. Karena anak adalah tetap anak, nggak bisa dia berubah statusnya dengan kemarahan itu menjadi orang lain, nggak boleh. Apalagi dia anak perempuan, nggak boleh. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, disampaikan, ma ja'alallahu lirajulin min qalbain fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakum allati tudahiruna minhunna ummahatikum. Ini yang saya warnain. Wa ma ja'ala ad'iyaakumul abna'akum, dan janganlah kamu memanggil mereka itu sebagai anak-anak kamu. Ya. Artinya yang bukan kandung. Dzalikum qailukum bi afwahikum. Itu mah hanya omongan kamu aja, hanya adat kamu saja. Jangan kamu jadikan dasar, itu nggak boleh. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Allah itu yang berkata yang berhak. Allah Ta'ala yang menunjukkan jalan yang lurus. Jadi nggak boleh bukan anak kita aku anak kita. Ini siapa? Wah, ini anak saya ini. Nggak boleh. Kasus Nabi Muhammad dahulu masa kecil ketika dia diajak sama Abu Talib, pamannya, ke Syam. Abu Talib bilang ketika ditanya sama Buhairah, ini siapa? Ini anak saya. Bukan anak kamu ini. Saya di Injil bukan anak kamu ini, tanda-tandanya. Gitu. Akhirnya ngaku Abu Talib. Jadi nggak boleh kita, wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Janganlah kita panggil yang bukan anak kita sebagai anak kita, tak boleh. Apalagi sampai kepada administrasi, urusan surat menyurat, nggak boleh tadi itu. Nggak boleh. Ya. Jangan sampai terjadi. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah.
panggil mereka dengan nama bapak-bapak mereka, fulan bin fulan, fulan bin fulan, yang benar ada. Ya, jangan panggil sebaliknya, artinya yang bukan bapaknya. Nggak boleh. Nah, ini dalam perspektif Islam. Artinya adalah jika ada orang yang mau mengurus anak dari keluarga yang lain, maka itu hanya sebatas pengurusan. Tidak boleh merubah siapa sebenarnya orang tuanya. Tidak boleh menyatakan dia sebagai ahli waris, ya, nggak boleh. Ya. Karena itu melanggar agama. Kemudian, jika yang dimaksud dengan anak angkat adalah hanya pada aspek mengurus, maka diperbolehkan. Nah, di dalam Islam kita kenal dua. Ada tabanni, ada hadonah. Tabanni itu mengangkat seseorang sebagai anak dan menghilangkan jati diri orang tua kandungnya, serta menjadikan dia sebagai ahli waris. Itu nggak boleh. Tabanni nggak boleh. Tapi kalau hadonah, pengurusan saja, tidak menghilangkan siapa orang tua kandungnya, tidak menjadikan dia sebagai ahli waris, itu namanya hadonah. Boleh. Karena ranahnya hanya pengurusan saja. Ranahnya hanya apa? Pengurusan saja. Nah, dijelaskan ini wal hadana istilahan al-qiyamu bihifdzi ma la yumayyiz wa la yastaqillu bi amri nafsi wa tarbiyatihi bima yuslihuhu wa waqayatihi amma yu'dhi wa tarbiyatuhu bima yuslihuhu wa waqayatuhu amma yu'dhi. Al-qiyam. Jadi atapnya kemarin. Melaksanakan penjagaan atau pemeliharaan untuk anak yang belum tamyiz. Jadi belum tamyiz, ya usianya 7 tahun lah. Jadi di bawah atau kurang dari 7 tahun atau kurang dari 8 tahun. Wala yastaqillu bi amri nafsihi, dan ia tidak mampu untuk mengurusi dirinya. Artinya keluarga nggak mampu itu mengurusi, itu nggak boleh. Wa tarbiyatuhu bima yuslih, dan dia pun orang yang mengurus ini mendidiknya, mendidik untuk yang baik-baik buat si anak, dan juga menjaga dari hal yang menyakitinya. Nah, itu namanya hadonah. Jadi hadonah itu melaksanakan pemeliharaan kepada si anak, pendidikan kepada si anak, dan juga penjagaan, entah makan, minum, kesehatan, rohani, dan jasmani, semuanya dijaga ketika usia anak itu kurang dari 7 tahun. Wal hadanatu naw'un minal wilayah wa sultah 'alal tifli hatta yasila ila sinni tamyiz. Jadi kalau hadanah itu sampai dengan usia tamyiz, yakni usia 7 tahun atau usia 8 tahun. Wa 'alal kabiril majnun hatta yafiq. Kalau kita ngurusin orang gila, berarti orang gilanya sampai sadar. Kalau udah sadar, jangan diurusin lagi, balikin ke keluarganya. Wahya bil inasi alyak, yang ngurusin itu perempuan, itu lebih baik, lebih bagus, ya. Selanjutnya wa amari ayatut tifli ba'da tamyiz ilal bulugh bahwa kafala aw hadana kama sabaq wa sawfa ya'ti hukm. Kalau misalnya nanti dari tamyiz sampai baligh, itu namanya kafalah. Ya, atau ada bilang juga hadana tetap. Teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah, bagaimana gambarannya? Nih, gambarannya adalah al-hadana haqqun li shaghir wa fi hukmi. Jadi perawatan itu, pengurusan itu bagi anak kecil itu adalah hak. Artinya adalah kewajiban bagi mereka yang besar, bagi mereka yang ya dihukumi sebagai kerabat, sebagai saudara gitu. Maka wajib menjaganya sampai hatta layadhi, sampai ia tidak merasa kesusahan, kesulitan, ya. Karena kalau toh misalnya dia tinggalkan hadona itu, maka dia akan kesulitan dan boleh jadi akan binasa. Nah, kalau ada seseorang di rumah tangga, tetangga kita misalkan, secara ekonomi dia kesulitan,
anak tersebut butuh pendidikan, pemeliharaan, gizi, dan seterusnya. Ya. Kalau toh misalnya tinggal sama orang tuanya, rumahnya begitu. Ya. Rumahnya ya penuh kotor dan lain sebagainya lah. Kita memberikan untuk perbaikan rumah pun sangat berat. Ya udah, anaknya aja dah kita bawa. Tuh, anaknya kita bawa. Kita rawat dari mulai kecil sampai usia 7 atau 8 tahun. Tetapi yang dimaksud perawat ini kita di sini adalah diutamakan dari kerabat. Dan diutamakan juga kerabat itu perempuan. Nanti kita bahas. Ya, nanti kita bahas. Nah, di sini disampaikan ya. Watajibu. Nah, di sini sampaikan. Fal hadona wajibun kifaiyun. Hadona itu pengurusnya itu wajib kifayah. Artinya wajib kifayah adalah kalau misalnya keluarganya ada yang kesulitan, maka urusin. Ya, kerabat yang urusin. Kalau misalnya ada kerabatnya ada 5, satu orang udah ngurusin, maka yang 2 gugur. Alladzina yastahiquna al-hadhanah, bagi mereka yang berhak hadhanah. Wa tasbih wajiban ainiyan in ta'ayyana ahaduhum lahat la yadhi'u al-walad wa yahlik. Kalau misalnya kagak ada lagi kecuali dia, maka wajib tuh saudaranya itu merawat dia. Merawat si anak, ya, anak yang pantas untuk dirawat atau diasuh. Watajibu alal akrab fal akrab kama sayati. Jadi kewajibannya itu keluarga ke keluarga kita. Wa yuhaddidu sinnatamyiz bisa sinin, dan batasnya itu sampai dengan 7 tahun atau apa? Sama di sinin atau 8 tahun. Ya. Jadi batasannya adalah tamyiz, ya. Kalau toh misalnya orang dewasa tapi gila, batasannya apa? Batasannya sampai dia sadar. Ya. Sampai dia sadar. Selanjutnya teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa orang-orang yang didahulukan dalam merawat seorang anak tadi. Dari pihak ibu yang diutamakan. Dari pihak ibu yang diutamakan. Ibu, gambarannya gini. Ada keluarga bercerai. Keluarga bercerai. Ya. Maka yang wajib mengurus si anak itu si ibunya. Jangan bapaknya. Jangan bapaknya. Itu pun ibunya kalau belum nikah lagi. Kalau ibunya udah nikah lagi, maka diurusin sama neneknya. Neneknya si ibu udah nikah lagi, diurusin sama uyutnya. Ilok nenek-nenek nikah lagi. Ada kali. Kalau misalnya ada, udah biarin dah. Uyutnya. Uyutnya nikah lagi. Wah, luar biasa nih uyut. Kalau toh misalnya dia nggak punya uyut, maka saudari kandung. Ya, kemudian bibi dari ibu ini. Ya. Kemudian anak perempuan dari saudari kandung. Ya. Anak perempuan dari saudari kandung. Jadi ibu punya adik. Ya. Kemudian adiknya itu yang perempuan punya anak. Nah, dia ngurusin. Kalau misalnya kagak ada dia, udah dari saudara. Ibu punya adik laki-laki. Adiknya laki-laki punya anak perempuan. Dia yang ngurusin dah. Kalau nggak ada ya udah bibi dari ayah. Gitu. Jadi kalau melihat prosedur hadonah itu bukan siapa-siapa. Artinya masih lingkup keluarga, lingkup saudara. Kalau misalnya orang lain bisa nggak? Bisa, hadonah bisa. Tapi dengan persuratan, persetujuan, dengan akad. Ya. Kemudian kalau misalnya dari pihak ibu nggak ada, atau toh misalnya nggak telaten, nggak baik, maka dari pihak laki-laki. Misalkan ada keluarga menikah, punya anak bercerai, itu istrinya si ayah ini yang tadi punya anak, na'udzubillah, akhlaknya jelek, buruk, ya, suka gangguin laki orang, maka ambil nih si ayah berhak ngambil anak untuk diurusin. Ya. Ternyata ayahnya nikah lagi, udah pindah ke kakek, terus sampai ke atas.
Ya. Kalau misalnya yang ini udah nggak ada nih, udah pindah ke saudara kandung. Jadi ayah punya adik atau punya abang, ayahnya udah nikah lagi, ya bang ini urusin bentaran anak saya, ini boleh. Kemudian saudara sebapak, anak laki-laki dari saudara kandung itu pun boleh. Nah ini adalah orang-orang yang boleh mengurusi anak, ya, yang usianya sebelum tamyiz. Ini orang yang hak, ya. Sekali lagi, orang lain pun boleh, tapi dengan apa? Dengan ketentuan. Selanjutnya teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Nah ini syarat-syarat hadonah. Mereka yang mau ngurus, yang mau merawat ada syaratnya. Pertama, balik berakal. Agak boleh diurusin sama orang gila, nggak boleh. Ustaz, kenapa? Itu di film-film Tarzan diurusin sama serigala, itu mah film. Ya. Tapi di Roma juga ada yang diurusin sama serigala. Makanya lambangnya Roma itu adalah anak bayi manusia yang menyusu dengan serigala. Ya. Itu mah kuasa Allah udah. Berakal. Kemudian agamanya Islam. Kemudian apik, amanah, cerdas. Itu orang bisa ngurusin. Jangan minta doang ngurusin, tapi menelantarkan. Atau mengeksploitasi. Nggak boleh. Ya. Kemudian sehat jasmani. Jadi yang ngurusin itu sehat. Ya. Kalau zaman sekarang tidak lagi corona, ya bisalah. Jika ibu yang mengurus belum menikah lagi, nah jika bu ibu nih misalkan, tadi gambarannya, dua pasangan suami istri menikah, cerai kemudian bercerai. Si laki-laki entah tahu kemana, dah model Bang Toib paling nggak pulang-pulang. Kemudian si ibu seorang diri, dia yang ngurusin. Tapi kalau si ibu udah nikah lagi dengan laki-laki lain, ya laki-laki lain, maka pengurusan boleh diserahkan. Tapi kalau si ibu ini bisa, maka boleh si ibu yang ngurusin juga. Kemudian mukim, menetap, jadi kagak jauh-jauh. Ini memang yang setelah anak-anak diurusinnya di kota Mekah, misalkan emaknya di sini, jangan kalau bisa berdekatan. Tapi kalau misalnya begitu juga, ya udah persetujuan gimana ya. Kemudian menyusui jika anak tersebut nyusu. Jadi kalau yang boleh itu, ini anaknya masih nyusu, ya udah saya kebetulan ASI saya masih ada, ya udah ntar diurusin sama saya, itu boleh. Syarat-syarat hadonah, orang yang ngurusin, ya. Kemudian pengasuhan setelah tamyiz. Nah, tadi kan kalau hadonah itu kan sebelum tamyiz. Nah, ini kalau setelah tamyiz gimana? Innal hadonata tastamiru hatta yablughal walad sab'a sinin aw thamana sinin. Ya. Wa yasbih mumayyizan fa idza asba mumayyizan ihtaja ila ahkami khassah wa tusamma hadana inda ba'dihim wa kafalah inda akharin. Kalau misalnya udah lewat dari 7 tahun atau udah lewat dari 8 tahun, maka itu pengurusannya punya hukum yang berbeda. Karena kaitannya nanti dengan apa? Dengan penglihatan, dengan sentuhan. Gitu. Kalau misalnya dia diurusin, misalkan laki-laki dan perempuan bercerai, ya, atau laki-laki perempuan miskin, anaknya diurusin sama abangnya atau sama adenya orang kaya, maka ini anak sama si ade ini kan jatuhnya adalah ponakan, ya, ponakan lah. Sama anaknya si abang sama anaknya si ade ini jatuhnya sepupu, ya. Sama sepupu itu boleh nikah. Kalau misalnya dua-duanya diurusin sampai gede sampai balik, kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan gak boleh. Saat dia membuka auratnya, kan gak boleh. Kemudian salaman, gak boleh. Nah itu ada hukum-hukum yang berbeda. Ya. Jadi kalau ada orang ngurusin anak tetangga sampai besar, entah dia itu laki-laki, ini anak tetangga nih, anak orang lain, bukan saudara. Maka kalau dia laki-laki, ini yang ngurusin si ibu yang ngurusin ini tetap kagak boleh sentuhan sama anak tersebut. Ya. Model kayak si Ruben Onsu itu bininya sama anaknya yang diurus. Kalau ngomongin Islam, kagak boleh begitu.
Anaknya meluk-meluk emak, bukan emak kandungnya, nggak boleh. Nah, kalau udah balik, kalau udah tamis nggak boleh. Sampaikan rawahu adalah takhir marwaha Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khayyara gulaman baina abi wa ummi. Kalau tuh misal udah besar si anak tadi tinggal pilih mau ke bapak mau ke emak. Jadi artinya udah jangan diurusin sama orang di luar yang kandung. Tapi sekali lagi kalau toh misalnya yang emak kandung bapak kandungnya udah kagak ada, dia diurusin sama orang lain, maka di situ ada batasan-batasan hukum, penglihatan, sentuhan, bahkan lari kepada pernikahan nanti. Tuh. Itu yang mesti diperhatikan. Demikian teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dikhawatirkan ya, ini dikhawatirkan ada seseorang ngurusin anak laki-laki sampai besar. Nah, ini dia nggak ada kaitannya dengan saudara. Maka anaknya si orang yang mengurusi ini dengan anak yang diurusi ini, itu kan orang lain. Jangan sampai bersentuhan, apalagi ngelihat aurat, nggak boleh, haram. Ya. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat disampaikan ya sebelum kita berpindah materi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Silakan yang Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amar Mamudi Pak, mau bertanya. Ya, silakan Amar. Kasus untuk kalau kasus yang seperti ini Pak, misalkan kita punya nih anak angkat. Nah, anak angkat itu karena udah tidak diaku lagi sama orang tuanya, ibaratnya dibuang lagi tuh Pak, dilepas. Astagfirullah. Terus? Ya, nauzubillah tapi Pak. Nah, itu bagaimana kalau misalkan dia ingin menikah? Walinya kita harus bagaimana? Itu perempuan berarti asumsinya ya? Iya, perempuan. Perempuan, baik. Kalau misalnya ada orang tua yang melakukan itu, usaha yang harus dilakukan pertama adalah mencari tahu secara maksimal siapa keluarga kandungnya. Adakah dia punya adik kah? Terus orang tuanya punya adik juga kah? Punya abang juga kah? Punya uak juga kah? Punya encing, mamang, dan lain sebagainya. Kudu dicari secara maksimal. Kalau misalnya udah kagak ketemu sama sekali, maka diperbolehkan wali hakim. Nah, siapa wali hakim itu? Wali hakim adalah penghulu. Penghulu. Teman-teman sekalian, videonya boleh di-on-kan dulu nggak? Saya mau foto bentar. Kalau kondisinya lagi buka jilbab dan sebagainya, tolong dipakai dulu. Atau misalnya kondisinya lagi di ruangan privat gitu, ya nggak apa-apa. Dipersilakan, saya foto dulu bentar buat bukti. Di-on-kan saja videonya. Ya, sambil menunggu, dipersilakan yang mau bertanya lagi. Jadi yang tadi si Amhar ya yang bertanya ya? Iya Pak, saya. Iya, baik. Jadi yang tadi kan sama Amhar itu harus dicari dulu, Amhar, keluarganya. Harus dicari dulu. Kalau udah nggak ketemu, udah. Ya. Jadi wali hakim. Itu saya pernah temuin tuh. Waktu saya bawa orang nikah ke Jakarta. Jadi calon si perempuannya itu dia udah nggak punya siapa-siapa. Jadi dia diurusin sama orang lain. Akhirnya saya tanya, ya. Jadi KUA-nya ngerti juga, alhamdulillah. Ini siapa Pak walinya? Saya walinya. Oh, emang nggak ada saudaranya Pak? Nggak ada. Ya udah wali hakim. Gitu, wali hakim. Kalau saudaranya masih ada tapi di New Zealand, telepon, video call kan bisa. Jadi nikahnya pakai video call, bisa. Jarak jauh bisa. Ya.
Jangankan video call, diwakilin aja bisa. Diwakilin. Ya, saya mau foto. Sudah videonya? Sudah di-on kan? Oke, baik ya. Saya coba abadikan ya. Foto. Oh, cuma 4 orang nih. Yang lain masih ini kali. Di daerah Pripat. Oke, sip. Di tempat Pripat ya. Oke, baik. Pak Zaman, Ya, saya mau nanya, kasusnya sama kayak Amhar. iya. Tapi kalau si orang tuanya itu tuh dekat sama anaknya. Maksudnya sesama ini apa sih nggak jauh rumahnya, tapi orang tuanya itu nggak ngakuin kalau itu anaknya. Oh Jadi gitu. orang tua itu nitip ke tetangganya, tetapi tetangganya jauh gitu, nggak deket banget. Tapi orang tuanya nggak ngakuin kalau itu anaknya. Itu gimana, Pak? Wah, kalau nggak ngakuin anaknya, ini yang berbahaya. Ya. Kalau nggak ngakuin anaknya, ini yang berbahaya. Kalau dia nggak ngakuin anak ya, berarti yang salah adalah orang yang tidak mengakui. Itu yang salah. Jadi orang yang tidak mengakui itu yang salah. Dia akan berdosa dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semalam saya ngajar di Masjid Al-Arif Project, kitab Adabul Mufrad Imam Bukhari. Di situ disampaikan ya bahwa kita harus memiliki hubungan yang harmonis kepada anak. Ya. Di situ disampaikan fat'imuhum mimma tut'imun mimma ta'kulun waqsuhum mimma talbasun. Jadi apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, anak tuh kasih. Ya. Dan jangan wala tu'adzibuhum, jangan kamu siksa tuh anak, baik secara fisik ataupun fisik. Gitu ya. Jadi yang seperti itu nggak boleh. Kalau tau misalnya udah kagak diaku sama sekali, bapaknya udah marah. Ya, pokoknya bapak udah putus hubungan dengan kamu sebagai anak, putus. Ya udah. Yang penting udah bilang dah. Ya, udah wali hakim. Saudaranya kagak ada. Kalau saudaranya ada, ya saudaranya kejar. Kalau saudaranya ada, saudaranya kejar. Ya, makanya kalian nih yang perempuan sama orang tua, walaupun orang tua begajulan, tetap hubungan harus berbuat baik sebagai orang tua, karena nanti dia yang akan menikahkan kamu ke orang lain. Jangan sama orang tua itu durhaka juga, kamu sengsara juga. Kalau laki-laki mah di mana dia berada juga dia gampang nikahnya, dia mah sendirian juga bisa nikah laki-laki mah. Misalkan laki-laki lagi main ke Amerika, entah si Sidik kah, entah si Amhar kah, misalkan, entah si Rian kah, lagi dapat proyek misalkan ngajarin orang-orang Kristen di sono Alif Bata misalnya di Amerika Serikat. Kemudian dapat gadis orang Amerika, udah nikah di situ, jangan pakai ngundang emak bapak yang ada di sini. Ya, nikah aja dewekan di sono. Bisa laki-laki mah. Kalau perempuan ya gak bisa, kudu ada walinya. Jadi perempuan tersebut ada walinya. Kalau sekarang zamannya video call gampang. Ya. Orang tua ada di Mojokerto, kita misalkan ada di sini, nggak punya duit sama sekali. Udah dah, main video call aja, udah pasangin video semuanya. Itu si laki-laki, si orang tua dari jarak jauh bilang, ya. Kan itu nggak satu majelis, betul nggak satu majelis. Tetapi prosesnya adalah dengan mewakilkan kepada wali hakim. Ya, jadi ditelepon atau dibilang begini dari video call, wali hakim, saya berwali kepada Anda untuk menikahkan anak perempuan saya namanya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sebesar bla 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 bla, bayar tunai. Nah, wali ya udah ntar saya nikahin, gampang. Udah selesai. Ya. Jadi seperti itu. Ada Pak, lagi? ada lagi Pak, sekali lagi Pak. Ayo nggak apa-apa, Amhar. Anak angkat boleh tinggal satu rumah nggak Pak? Ama Sama yang ngangkatnya itu Pak.
misalkan saya ngangkat anak laki-laki nih, cuman udah dewasa, udah balik. Boleh Kak? Apakah boleh gitu Pak? Satu Usianya rumah? usianya udah balik ya. Iya. Kalau usianya udah balik satu rumah, tadi dia akan terkena hukum bagaimana dia memandang orang perempuan yang ada di rumah itu. Misalkan suami istri ngurusin satu anak laki-laki misalkan. Ini udah dewasa, anak udah balik. Lah kan ketemu sama si perempuan ini, sama suami istri ini yang si perempuan, kan jatuhnya orang lain. Tuh. Berarti ngelihat rambutnya si perempuan ini haram hukumnya. Cium tangan salim haram hukumnya. Kan dia udah saya urusin, Pak. Betul udah diurusin, tapi kan dia masih orang lain. Gitu. Ya, nggak boleh. Karena akan terjadi adalah bahwa ketika si suaminya meninggal, suaminya meninggal misalkan. Ketika suaminya meninggal, ini si istri nih. Suaminya ini meninggal. Si istri, boleh istri nikahin anak angkatnya, boleh. Dia nikah sama anak angkatnya, boleh. Karena apa? Karena dia orang lain. Nah, kalau dia misalkan jatuhnya sepupu, berarti ini si bocah, anak dari adiknya yang suami istri ini. Berarti kan porsinya adalah ke si keluarga ini jatuhnya sepupu. Ya. Ponakan ya. Kan dia anak dari kakaknya dia nih. Ponakan. Nah, ntar tinggal ke anaknya sepupuan. Kalau sepupu kan boleh nikah. Yang kagak boleh nikah ponakan, mamang, encing, nggak boleh kita. Kalau sepupu mah boleh. Contohnya siapa? Contohnya itu di dalam hadis ya, Ali bin Abi Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah gitu. Jadi kalau tahu udah jatuhnya sepupu mah boleh. Kalau tahu ponakan udah nggak boleh. Encing mama nggak boleh. Tapi kalau encing itu punya anak boleh. Ya. Encing punya anak, kan nama kita sepupu, itu boleh. Artinya udah batal. Kalau udah batal berarti masih boleh nikah. Ada lagi? Baik. Saya kira cukup ya teman-teman sekalian ya. Kita masuk ke ilmu kalam ya. Masuk ke ilmu kalam hanya 30 menit sajalah, 30 menit ilmu kalam. Nanti setelah itu teman-teman tinggal absen saja ya, tinggal absen saja. Jadi kita masuk ke ilmu kalam. Ini saya screenshot dulu. Oke. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk sekarang pembahasan ilmu kalam. Saya kira sampai dengan 30 menitan lah kurang lebih. Saya akan screenshot dulu untuk ilmu kalam. Sebentar.